Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa seraya menundukkan kepala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan untuk ketua kelas memimpin teman-temannya semua untuk berdoa. Silakan. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah ya, alhamdulillah. Gimana tadi istirahatnya? Seru ya. Oke, sudah pada makan semua? Minum sudah ya? Sudah sholat juga? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah sholat juga. Baik, anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar ya mengenal tentang pendidikan nilai dan moral Pancasila. Baik. Sebelum kita menelisik lebih jauh kembali ya, tentang pendidikan nilai moral Pancasila. Kemarin sudah kita sempat bahas ya tentang makna apa? Kemarin kita bahas tentang BMKG. Kemudian yang lalu sebelumnya makna persatuan dan persatuan ya. Sekarang kita mulai di apa yang barusan kalian lihat tadi, nilai dan moral Pancasila. Nah, selanjutnya di slide ini sudah jelas ada lambang. Sekarang ada yang tahu ini apa ini? Burung Garuda. Ya, burung Garuda ya. Kemudian ada beberapa emblem yang ada di sana. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang lambang tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, silakan. Untuk Rega, kita coba dulu. Coba Rega berdiri. Nah, silakan jelaskan tentang lambang-lambang. Burung Garuda, kepalanya menghadap ke kanan, berarti keberanian. Baik. Untuk lehernya berjumlah Ya. 40. 45 Iya. helai bulu, sedangkan sayapnya 17 helai bulu. Ada yang bisa menambahkan? Silakan, Jara. Ada yang bisa menambahkan? Baik. Silakan Jara menambahkan tentang arti dari lambang burung Garuda. Sayap yang belakangnya ada 8. Ada 8. Kemudian, oke, silakan kita. Sayapnya berjumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Ekornya ada 8 yang melambangkan sayapnya 17. Baik. Tanggal kemerdekaan. Ekornya ada 8 bulan Agustus kemerdekaan Indonesia. Oke, benar nggak? Nah, baik ya. Kemudian ada yang bisa menjelaskan tentang lambang ini? Bisa? Oke. Oh, kita coba si Regina. Oke. Silakan Regina berdiri. Coba dijelaskan yang ada di sini, yang Regina ketahui. Silakan. Bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Padi dan kapas melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Lanjut. Rantai melambangkan persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan kerakyatan. Ada yang bisa bantu? Hewan. Oke, silakan. Kita melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin
melambangkan persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan kemanusiaan. Kaitan yang dibikin kalimat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Padi dan Kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Silakan untuk Dika bisa menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Silakan Dika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bener ya? Bener ya, tepuk tangan dong. Baik. Oke, baik, anak-anak tadi sudah menjawab semua tentang lambang-lambang negara yang berada di sini semua. Nah, itu jadi lambang negara itu punya arti ya, arti tertentu yang mengikat. Nah, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan, itu sudah sangat baik ya. Tadi Rega juga sudah menjelaskan juga sangat baik, untuk jawabannya itu tepat sekali ya. Jadi lambang-lambang seluruh negara itu punya lambang masing-masing. Jadi memiliki arti juga dari masing-masing setiap setiap lambangnya ya. Oke, next. Pengertian moral ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan nilai dan moral Pancasila, apa sih yang terkandung ke dalam itu ya? Ke dalam konteks tersebut, salah satunya pengertian moral ya. Kalau di sini moral adalah ajaran tentang nilai value baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lain-lain. Moral secara etimologi diartikan satu, keseluruhan kaidah-kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu. Yang kedua, ajaran kesusilaan dengan kata lain ajaran tentang asas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistematika dalam etika. Nah, kalau kita bicara tentang moral, apa yang kalian ketahui tentang moral di dalam kehidupan sehari-hari? Baik, satu, sikap. Yang kedua, Berbicara. gimana? Bisa diulangi, cara berbicara. Oke ya, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Yang kalian ketahui tentang moral di dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Tadi ada yang menjawab sikap, kemudian ada yang menjawab perilaku berbicara, kemudian apa lagi? Adab, boleh. Ada lagi? Perbuatan, boleh. Ya. Itu dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anakku, pengertian moral ini bukan hanya lewat teori ya. Jadi bukan hanya di teori aja moral. Jadi di prakteknya pun ya kehidupan sehari-hari itu adalah moral kita ya. Jadi karena kita hidup itu bergantung dengan orang lain, betul tidak? Betul ya. Kita hidup bergantung pada orang lain. Jadi ketergantungan itu juga memiliki moral yang timbul dalam diri kita sendiri. Kalau kita bicara tentang diterima ilmu mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lain-lain itu banyak sekali ya. Kemudian etimologi itu dari bahasa pribahasa ya, seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang dulu lah ya, diartikannya seperti kaidah-kaidah kesusilaan, kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu. Jadi kelompok tertentu itu juga punya yang namanya adat dan kebiasaan, adat istiadat dan kebiasaan. Mungkin kita di Provinsi Lampung memiliki kebudayaan masing-masing. Jadi moral dan semuanya juga berbeda ya dengan yang ada di misalkan Pulau Jawa seperti itu. Dari cara berbicara, dari cara berperilaku, dari cara mereka berinteraksi dan lain-lain itu sangat berbeda ya. Makanya kita harus tahu dengan moral. Moral itu adalah apa itu tadi? Ada yang bisa mengulangi? Moral adalah tentang nilai. iya. Jadi adalah ajaran tentang kebiasaan juga ya, adab kita sehari-hari. Oke, kita next. Karakter dan etika. Sebenarnya untuk moral, karakter dan etika itu tidak jauh beda, anak sekalian. Oke, kalau di sini karakter adalah sebuah sistem keyakinan, belief system ya, dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Karakter bukan sekedar penampilan lahiriah, melainkan secara
Saya ulangi, secara implisit, sorry ya, mengungkapkan hal-hal tersembunyi. Nah, selanjutnya etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat biasa. Nah nih, satu bagian lingkup ya. Moral, karakter, dan etika itu satu lingkup dari nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Pentingnya etika. Kenapa sih Bapak saya penting banget adanya etika ini ya? Kalau kita lihat di secara teori ya, etika itu pertama mengurangi potensi konflik di masyarakat plural ya. Kedua untuk menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, hukum tertulis tidak mampu mengatur semua perbuatan. Nah ini salah satu pentingnya etika. Jadi kita tuh harus punya etika dalam bermasyarakat, ya, bernegara dari ya seperti kalian nih lah. Kalian kan harus punya etika ya. Jadi murid ke guru ya, antara guru ke murid pun sama. Jadi kita harus punya etika-etika yang terbangun dari kita sendiri. Seperti itu. Nah jadi 3 pilar inilah yang penting untuk kalian bisa pelajari. Nah, hukum tertulis tidak mampu mengatur semua perbuatan ini salah satunya karena pentingnya etika. Etika itu sebenarnya bukan teori yang tertulis dalam satu buku besar dan punya dengan level-level dengan ketentuan-ketentuan ya seperti itu. Jadi etika ini timbul dari kita sendiri gitu. Jadi tidak ada di buku ya. Tadi tidak semuanya ada di buku. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan kita selama sehari-hari. Lanjut. Moral dan etika. Pokoknya untuk kita ya belajar nilai Pancasila itu ya tidak jauh dari moral dan etika. Ini salah satunya. Antara etika moral memang memiliki kesamaan, namun ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori yang saya bilang tadi. Ya. Kemudian pemikiran, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis, perbuatan. Moral itu adalah perbuatannya, ya. Kemudian kalau dalam pembicaraan etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia, baik atau buruk menggunakan tolak ukur, akal pikiran atau rasio. Contoh menelepon dosen tengah malam ini. Misalkan dosen ataupun guru ya ataupun lain-lain. Jadi kita tuh harus punya etika dalam berkomunikasi. Ya. Misalkan kita jam 12 waktunya orang istirahat, kita hubungin guru. Kira-kira ada etikanya nggak? Ya. Kira-kira pas gak? Tidak pas ya. Jadi orang waktu istirahat diburu-buru, ditelepon, oh saya belum mengirim tugas dan lain sebagainya. Ini salah satu perbuatan kehidupan sehari-hari kita. Lanjut. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Contoh berpakaian terlalu ketat. Nah ini salah satunya. Ya. Jadi di sekolah juga kita punya aturan-aturan. Ya. Kalau kita bicara tentang contoh berpakaian terlalu ketat itu salah satu moral dan etika. Etika berpakaian, ya, etika untuk kita melakukan suatu kegiatan dan lain sebagainya. Salah satunya peraturan di sekolah kita sudah jelas. Ada yang tahu nggak apa terkait aturan-aturan yang sudah tertuang dalam aturan-aturan sekolah? Mungkin satu ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Satu? Ada? Oke. Coba Kak, si Rengga, silakan. Apa aturan-aturan sekolah? Rambut harus pendek. Rambut, kemudian apa lagi? Baju dimasukkan, kemudian tidak berkelahi, kemudian ada banyak ya. Ada banyak begitu aturan-aturan. Itulah yang mengatur etika dan moral kita, ya. Jadi di kehidupan sehari-hari kita tuh perlu adanya etika dan moral. Dan banyak begitu contoh-contoh yang lain. Oke, kita next. Nah nih, nilai-nilai Pancasila. Silakan, coba sebutkan Rian. Nilai-nilai Pancasila. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. 4. Rakyat dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai Pancasila. Ya, ini adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya,
Pancasila. Jadi panca itu artinya sila. Pancasila. Panca 5 sila. Ketentuan. Sila itu ketentuan, ya. Nah, jadi ada 5 ketentuan yang sudah disebutkan Rian tadi. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keragaman, keadilan. Nah, ini salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi anak-anakku, jika kalian sudah paham dengan 5 butir atau 5 sila yang terkandung dalam Pancasila, artinya kalian sudah masuk dalam kategori sadar untuk bernegara, ya, sadar untuk bernegara, peduli terhadap negara, kemudian cinta NKRI, kemudian aksi bela negara. Ini salah satu, ya. Jika kalian belajar tentang nilai-nilai Pancasila, kalian pastinya paham tentang nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih anak-anakku. Pembelajaran kita pada siang hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada kalian itu terserap dengan baik, kemudian ilmunya bisa dipelajari terus, ya. Kemudian diingat-ingat, ya. Tadi juga sudah ada yang mencatat penting-penting poin, ya, karena kalau untuk pembelajaran kalau kita hanya mencatat itu kan terlalu apa? Iya, terlalu ini, ya. Jadi kalian seperti itu. Jadi sistem pembelajaran yang Bapak berikan itu lewat PowerPoint, ya. Jadi mempersingkat anak-anak untuk bisa lebih bisa memahami konteks pembelajaran atau yang akan diambil, ya, ilmu-ilmu yang akan diambil daripada kita membaca buku, ya. Nah, cukup itu aja. Terima kasih buat anak-anakku. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Dan kalian jangan putus asa, ya, kemudian semangat untuk belajar, karena kita belajar itu tidak ada habisnya, ya, sampai kapanpun yang namanya ilmu itu akan terus digali, ya. Pendidikan itu sangat penting. Nah, seperti itu. Di akhir pembelajaran ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini? Silakan. Zahra untuk bisa menyimpulkan pembelajaran hasil yang kalian dapat hari ini. Kesimpulannya di dalam Pancasila itu terdapat. Berdiri dong. Oke. Kesimpulannya di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai moral, etika, Moral dan etika. Beri tepuk tangan dong. Silakan untuk Ahmad Yakub ya Rahman, ya. Silakan untuk berdiri. Iya, coba berikan satu satu hasil yang sudah kamu dapat pada siang hari ini. Silakan. Apa? Ada yang bisa bantu? Silakan. Rega bisa bantu? Ya. Jadi kita dapat mengerti tentang cara bersikap di masyarakat dengan etika dan moral yang ada. Baik. Oke, bener ya? Oke, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian, dan pastinya jangan terus jangan lengah, jangan malas untuk terus belajar, ya. Kita sama-sama untuk belajar. Baik, terima kasih dari Bapak. Mungkin itu saja sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Langkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa pada teman-teman. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan ruangan. Sudah.